برحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. فقد قال العارف بالله الحكيم الجامع الشيخ الإمام ابن السكندري ثم الشارح الإمام الشرقاوي رحمه الله نفعنا بهما وعاد علينا من بركاتهما وأسرارهما بخير في الدنيا آمين. قال رحمه الله رضي عنه Qala rahimahullah idza waqa'a minka dzambun idza waqa'na alkane tumiba mingka sangka sira apa dzambun dosa nglakoni dosa ala hasabi maqamika miturut ing atase ta'ala hasabi maqamika ing atase milang-milang makom sira fala yakun mongko aja ana fala yakun mongko aja ana lailanahi fala yakun mongko aja ana apa waqa minka dzambun atau dzambun fala yakun mongko aja ana apa dzambun utawa waqa minka dzambun ana iku sababan dadi sabab liyak sika maring putus asa ira. Sababan dadi sabab liyak sika maring putus asa ira. Ayak tadi kesena terapi apa dzambun ayak tadi kesena terapi apa dzambun ya saka ing putus asa ira. Putus asa min khusulil istiqamati saka hasile istiqamah. Min khusulil istiqamati sangka hasile istiqamah. Yang dimaksud istiqamah ai iktidali akhwalika tegese mejonone pira-pira tingkah ira seimbang. Ai iktidali akhwalika tegese mejonoe seimbange pira-pira tingkah ira. Seimbang ma'a rabbika sertane pangeran ira. Ma'a rabbika sertane pangeran ira. Gambare bi antak takidak lento nekatno sira. Bi antak takidak lento nekatno sira bisa babi suduri dzambi. Klan jalarane to sababe metune dosa, nglakoni dosa. Bisa babi suduri dzambi klan sabab metune dosa, to nglakoni dosa. Nekatno ne anna khusulal istiqamati ne anna khusul istiqamati hasil istiqamah anna khusulal istiqamati setene hasil istiqamah laka kedusira iku mustahil gara-gara dosa wae gak ada perasaan gak isa aku memperoleh istiqamah. Iku mustahil. Akhirnya fayahmila mongko sababe ngejoaken ka ing sira. Fayahmila mongko ngejoaken to nanggungaken ka ing sira. Apa dalika mengkono mustahilun
Apa dzalika mustakhilun wis kadung gubrat dosa mesisan ambyur. Ala taati ghairi ngatasi nekani liyane dzam. Ala taati ghairi ngatasi nekani liyane dzambun. Bayani minadz dzunubi saking pira-pira dosa. Aku wis kadung kecemplung dosa. Wis mustahil iso dadi wali wis dosa ae pisan. Wa hadza utawi ki antak takida. Wa hadza utawi iku ghalatun keliru, salah besar. Iku ghalatun keliru. Mergane li annal istiqamah tegese istiqamah. Li annal istiqamah tegese istiqamah alal ubudiyyati ing atase ibadah. Ngenger marang Allah. Alal ubudiyyati ing atase ngenger marang Allah. Iku la yunaqidu orang nentangi, orang ngelawani. Iku la yunaqidu orang nentangi, orang ngelawani ha ing istiqamah. Apa fi'lu dzambi nglakoni dosa. Ngono mau ala sabil filtati fi'lad dzambi ing nglakoni dosa. Ala sabil filtati ing atase dalane kepleset utawa kaya kecopet dosa lah. Lengah. Ala sabil filtati ing atase dalane lengah utawa ala sabilil filtati wal hafwah. Ala sabilil filtati ing atase dalane keprucut ngoten mawon. Keprucut dosa. Wal hafwati lan kepleset. Idza jaro nalikane lumaku apol qadaru takdir. Idza jaro nalikan lumakapul qadir takdir alaihi ing atase asi wong sing maksiat aling atase niki salik utawa sinten niki murid bidzalika kan mengkono fi'lu dzambi bidzalika fi'lu dzambi. Wa inna ma yunaqidu wa inna ma yunaqidu an besene ngelawani nantangi ha ing istiqomah. Wa inna ma yunaqidu lan besene ngelawani berlawanan ha ing istiqomah apa israru netepi ale ngetasi dambi. Nek dosa masih bisa dilakukan oleh orang-orang istiqomah. Tapi israr yang tidak. Wa inna ma yunaqidum sene ngelawani tentang ha ing istiqomah pol israru netepi langganan ale ngatasi dambi. Wal azmulan nejo ala fi'li ngatasi dambi. Wal azmulan nejo ala fi'li dambi sanian yang bamimi itu baleni. Ini yang tidak ada. Ini yang tidak boleh orang istiqomah. Duwe angen-angen ngeten. Fal wajibu mongko tekang wajib alaika ing atase sira ayyuhal murid ayyuhas salik apa antatu bayan tobat sira ila maulaka maring bendoro ira Gusti Allah. Ila maulaka maring bendoro ira Gusti Allah wa tarji'alan bali sira ilai maring maulaka wala tai asalan ora putus asa ira niki nek kalau tak iya mungkin membuang
tak yang ya yang lain. Wala ta'asa wala yata aisa wala yata aisa lan ora putus asa sira min wala tata aisa lan putus asa sira min rahmati saka rahmati Gusti Allah. Jadi membuang tak, kecuali nek sing pun wonten kitabe wala ta'iluru wala tata aisa wala tata aisa wala tatai as wala tata aisa min rahmatihi wala tata aisa min rahmatihi nek sing ta'i loro faqad yakunu mongko terkadang ana apa dalika mengkono faqad yakunu mongko terkadang dalika mengkono dzambun sing dilakoni waqat yakun kadang apa dalam dambun ana iku akhir dambin terakhir dosa mari ngono wis gak dosa maneh ana iku akhir dambin akhir dosa kudira kang den takdir apa akhir dambin alaika ing ngatasi sira taqaddara kang wis nakdir sapa Allah alaika ing ngatasi sira wayuk bila lan madhep sop alikan sapa al maula Allah kang bendarani wayuk bila lan ngadepi nerima wayuk bila lan ngadepi to nerima alikan sira sapa al maula pangeran kang bendarani ba'da dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono dzambun utawa akhiru dzambin ba'da dzalika dalam sa'isi mengkon akhir dzambin oleh ngadepi Allah nerima Allah bitaufiqihi kelan taufik Allah dan berdoakan marang taat ing Allah bitaufiqi kelawan taufik Allah dan berdoakan taat ing Allah wa ihsanilan oleh gai baguse Allah. Hadirin hadirat para mutakharijin mutakharijat, sesepuh bini sepuh, muridin muridat, salikin salikat, sedaya mawon bahwa winginane pun diterangaken manungsa niku adalah makhluk yang tidak bisa lepas daripada dosa. Mahalul khata' wan nisyan. Tapi kalau melihat dasar, memang kita diciptakan dening Gusti Allah itu adalah sebuah fadl minallah, anugerah. Minangka pemain film, baik yang memerankan peran-peran yang terpuji, yang baik, atau peran-peran yang penjahat. Niku kabeh wong sing nonton kepingin menjadi bintang film. Sing nonton itu pingin aku dadi bintang film. Buh, peran apik apa peran elek. Itu menjadi kebanggaan. Para makhluk-makhluk ciptaan Allah selain manusia, nek ndelok sampean kabeh niki sing wujud ini loh ya. Yang tidak wujud mungkin miliaran, mungkin tidak bisa kita hitung. Yang kalah seleksi dengan kita. Kita ini telah memenangkan seleksi perwujudan ini. Ya. Dimenangkan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah berupa kula semua yang hadir. Berarti kita niki lakon. Lalu diberi peran apa saja, entah peran yang baik atau peran yang sebagai penjahat, tapi kabeh seneng. Bintang film itu kayak peran apa-apa seneng. Wong itu cuma sandiwara. Perannya itu hanya sandiwara. Tapi jadi kebanggaan, makanya
dieluk-elukan. Kalau turun ke daerah, ke bawah, wah yang berebut idola-idola itu. Padahal ini pemeran film yang temperamental, suka marah, suka menyiksa dan lain sebagainya. Gambaran kecil seperti itulah kita ini. Kita ini sak temene menjadi amatan makhluk selain Allah. Langit, bumi, kabeh, binatang, bahkan setan, ini kabeh itu mengawasi kita. Ingin mereka seperti kita. Itu aslinya seperti itu. Berarti ini nikmatul ijad namanya. Kita saat ini sedang mendapatkan nikmatul ijad, nikmat kemaujudan. Nek sampai ana wong kok nelongso, merasa putus asa di dunia, merasa apes dan lain macamnya, itu bukan pada tempatnya. Dia lupa sebetulnya. Lupa sebetulnya dia itu dalam kenikmatan. Ya. Makanya alhamdulillah pengajian hikam itu untuk menyeimbangkan selama ini pemahaman-pemahaman kita niki sing cuma materialistis, cuma fisik, cuma sing ketok motor tok. Ayo, karena kita ini makhluk proyeksi akhirat, sebetulnya kita ini makhluk non fisik sebetulnya, immaterial. Sing ketok ini kan cuma gembung mawon. Sing ketok ini cuma kulitnya saja. Sebetulnya manusianya itu di mana? Yang tidak tampak ini, yang diwujudkan dengan perilaku yang baik, suka nyantuni, ngomong sing apik. Itulah kita, manusia. Jadi jasad kita ini cuma tutup tok. Cuma tutupnya saja. Tapi kita kadang keblinger, ketipu dengan yang tampak. Nah ini, mila diingatkan. Terus agar kita ini tidak mudah putus asa, karena asal kita ini asal yang dalam kenikmatan maujud. Lah mila Imam Ibnu Sakadir jauh idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liyaksika min husulil istiqamah ma'a rabbik ila akhirih. Nek sewaktu-waktu kita ini melakukan kesalahan dosa, sampean kiai siapa, ya ulama besar siapa, kok melakukan kesalahan, dan itu wajar. Yang tidak bisa salah itu Nabi dan Rasul karena dimaksum. Khadus syaitonnya sudah dioperasi. Nah kita niki gak mengalami operasi apa-apa. Khadus syaiton kita ini ya lemu-lemu, seger-seger. Kalau kita turuti terus. Ya, itu khadus syaiton kita. Jadi manakala seseorang manusia, apalagi santri, melakukan perbuatan dosa, kepleset dosa atau melakukan dosa, janganlah ini menjadikan sebab sebuah putus asa. Janganlah ini menjadikan dia lalu merasa jauh dengan Allah. Terus aku iki gak ono apike, aku iki gak iso apik, wis mesisan. Cincing ya terus ambyur pisan. Kan banyak orang punya falsafat seperti itu. Cenceng sik teles, ambyur pisan. Begini harus dijauhkan. Ya. Sinten sing boten dosa? Wali niku dosa, iso dosa. Makanya disebut al-waliyu man tawala ta'atu wa lam yatakhallal anil maksiyah wa lam takhallalha maksiyatu. Seorang yang nuli-nuli taatnya. Nuli-nuli itu kan beruntun, diikuti terus, tidak pernah putus. Selesai ini ikuti ini, selesai ini nuli-nuli taat, dan tidak disela-selai oleh dosa. Maksudnya nuli-nuli ini gak di tengah-tengah oleh perbuatan dosa.
Kenapa? Karena para wali ini begitu ngelakoni dosa langsung tobat. Sehingga padahal hadisnya menyatakan at-ta'im minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang berbuat dosa sama dengan orang yang tidak melakukan perbuatan dosa. Apalagi perbuatan dosa kita ini diberi waktu jangka 6 jam. Kita mulai dosa kayak waktu 6 jam. Nek sampai istighfar tidak dicatat. Padha karo gak nglakoni dosa. Dicatat baru setelah 6 jam. Lah kok 6 jam kok istighfar, tobat, ya dibusek. Tapi kan busekan. Tip up, apa di tip up. Take up. Ya ada tengere, ada bekasnya. Kalau sudah 6 jam, dosa-dosa yang dihapus karena tobat itu ada bekasnya. Tapi gak iso didelok. Karena sudah dihapus. Beda kalau dosa yang hanya ditutupi. Gak ketok nalika ditutupi, tapi begitu dibongkar tutup-tutupnya akan ketemu juga. Lah, ini. Jadi sebuah nikmat dari sifat jamaliyah Allah yang selalu kita ini diberikan anugerah, diberikan kenikmatan, dalam kenikmatan. Wong iku yo dekne di dalam melakukan dosa itu merasa puas kok. Ngelakoni dosa itu dekne menikmati. Tapi begitu dia istighfar, dihapus dari Gusti Allah. Lah, pokoknya kalau ada kesalahan siapapun langganan, asalkan di akhirnya ada taubatan nasuha, hapus. Tapi biasanya wong api, para wali itu kalau dosa tidak pernah langganan, tidak pernah israr maksudnya. Maka enten mriki dipundhawaken, manakala kalian melakukan dosa, jangan menjadikan dosa itu keputusasaan dari mendapatkan makom istiqomah. Tetap kalian akan dapat makom istiqomah dengan dosa kalian. Istiqomah, ya istiqomah itu, ya, yang hakikatnya keramat. Keramat iso ngawang, keramat iso melaku dudukur banyu, ya, keramat bisa menyelam sampai berbulan-bulan, ya, keramat toyul ardi toyul zaman itu kecil kalau dibandingkan dengan keramat istiqomah. Nah, istiqomah pun itu tidak terhalang dengan perbuatan dosa kita. Tentu dosa-dosa yang tidak menghalangi keramat istiqomah itu dosa yang tidak menjadi langganan. Artinya apa? Dia dosa, tobat, istighfar. Gak niat baleni. Nggih. Engko ndak. Lho kok engko nglakoni dosa mana? Lah itu kan sudah di luar. Nggih. Itu yang namanya kepleset, keprocot. Wah itu alama qaddarahullah, karena sudah ditakdirkan Allah. Pokoknya ojo sengaja. Pokoknya aja sebagai sebuah niat mengulang dosa kembali atau langganan pada dosa. Ini yang akan menghalangi istiqomah itu. Jadi makom istiqomah mboten saged dihalang-halangi dengan dosa. Tapi dosa yang tidak langganan, dosa yang tidak diniatkan nanti saya ulang kembali, tapi dosa begitu dilakoni istighfar. Walaupun itu bisa terjadi 1 hari 1000 kali begitu. Aneh kan? Dosa wis kapok gak ilok ya Allah, Gusti kapok gak ilok kula nyuwun ngapunten ifirli ya Rabb. Tidak oleh sak jam dosa maneh. Mari ngono ya Allah ifirli. Ya Allah. Lan aud kula mboten bakal balen kapok mboten ilok Gusti. Sak jam dosa maneh. Terus begitu. Tapi tidak jadi niat pengulangan. Dosa-dosa yang baru dilakukan itu mboten menjadi stok niat
atau rencana-rencana dosa selanjutnya, enggak. Memang dia kapok kailo. Tapi dosa, ya karena itu manusia. Walaupun isu itu terjadi sampai 1000 kali, tapi yang penting taubatan nasuha dengan nawa itu yang benar, ya, istighfar yang sahih, tidak niat mengulang lagi dosanya, itu pasti bisa punya harapan istiqomah. Ulama-ulama besar, ya, Ibrahim bin Adham, tokoh-tokoh besar itu beliau bisa mendapatkan pangkat yang besar karena beliau mendapatkan julukan awwab, orang yang banyak kembalinya kepada Allah, ya, orang yang banyak tobatnya kepada Allah. Sama mikir banyak kembali, banyak tobat itu karena apa? Ya karena banyak sering melanggar. Lah kalau orang tidak pernah melanggar sudah bagus, atau melanggar sekali lalu tobat, apa disebut banyak kembalinya pada Allah? Apa disebut banyak tobatnya kepada Allah? Orang yang mendapatkan gelar banyak tobatnya itu karena dia banyak melanggarnya. Seimbang. Metu balik mana, metu balik mana, metu balik mana lah ini. Bolak balik. Tapi sekali-kali jangan itu sebagai sebuah niat. Ya artinya kembali maksiat itu karena ya tidak bisa bendung, ya, karena ini sudah sifat qahriyah Allah, ancer menyorot, lalu dia terpaksa melakukan, bukan karena kesenangan, bukan karena menikmatinya, ya, bukan karena menikmatinya, ya karena. Jadi kenapa kita mau putus asa? Allah zat yang tawwab, Allah yang selalu mengampuni dosa siapapun. Ini dan itu belajar pelajaran bagi kita juga, pelajaran bagi kita. Orang coba pembalap itu loh, atau kemarin saya di Malaysia itu ziarah ke makamnya Syekh Ismail Al-Jilani. Beliau ini murid daripada Maulana Ishaq. Menuju ke sana itu naik perahu yang cepat, ya, yang cepat itu. Jadi naik itu berapa menit sudah nyampe. Nah, di perjalanan yang cepat itu perahu ini seperti sudah di atas air, bukan di air, di atas air. Jadi walaupun agak geronjol terus jalan dengan baik, tidak ada gangguan. Walaupun agak goyang-goyang tapi terus, ternyata itu juga sudah difahami oleh para nakhoda. Kalau memuat penumpang yang melebihi batas atau tidak seimbang, diupayakan seimbang dan nanti tidak terjadi kecelakaan lah, ya, di tengah laut, itu dengan mempercepat. Jadi akhirnya terjadi seimbang. Mobil-mobil balap kalau jalan maksimal itu ya seperti tidak nyentuh ini. Lah, orang yang taat, yang maksimal seperti pembalap, walaupun dosa di tengah jalan kepelucut, kecekluk dosa, tidak ganggu perjalanannya. Terus terjadi, cepat meraih istiqomah. Ya gampangan seperti itulah gampangannya. Okay? Gampangannya seperti itu. Jadi ketaatan yang super cepat, ketaatan yang istimewa itu tidak akan terganggu oleh
sebuah perbuatan-perbuatan. Kan ada dalam Al-Qur'an itu apa yang di situ disebutkan innalladzina ya ayyuhalladzina amanu la yadurukum man dhalla idza tadaitu. Orang-orang yang beriman, iman yang seimbang. La yadurrukum man dhalla. Orang yang sekelilingmu yang rusak-rusak itu, yang sesat-sesat itu, atau kemaksiatan-kemaksiatan yang sedang mengganggu, menggoda dan tidak akan menghalang-halangi perjalananmu. Tidak akan mengganggu perjalananmu selama kamu idza tadaitu. Selama kamu dalam lindungan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Umpama keprecok dosa, astagfirullahaladzim. Ya secepat itu juga. Jadi dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka itu refleks sekali dengan ketaubatan dengan istighfarnya. Nah, ini harus kita pahami. Banyak orang-orang yang kecewa akhirnya menjadi dan salah jalan karena dia tidak tahu bahwa Allah zat yang maha pengampun seberapapun dosanya. Allah masih berbuat baik dengan Fir'aun kok. Nabi Musa alaihissalam di saat beliau diperintah untuk berdakwah pada Fir'aun yang sudah ada orang contoh bisa nandingi Fir'aun lah dengan kekafirannya, dengan kejahatannya. Inna fir'ala fil ard wa ja'alaha ahlaha syi'a. Itulah Fir'aun. Sampai-sampai dia mengaku-ngaku ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu. Karena selama 300 tahun tidak pernah sakit, flu saja, apalagi corona, kroni, apalagi tidak pernah nyentuh, ya. Makanya dia melihat dirinya ada sesuatu yang berbeda dengan orang lain, sehingga mengaku-ngaku Tuhan. Iki kan saingan Gusti Allah lah gambarannya. Manusia yang berani-beraninya dia nyaingi Gusti, tapi Allah masih dawuh manusia, ya Musa, ya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Hai Musa dan Harun, datangi Fir'aun. Beri ucapan yang halus, lunak, enak. Ya, jangan kasar, jangan marah. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Diharapkan dia bisa ingat dan atau dia lahir sebuah sifat khasyatullah, takut pada Allah. Itu ya. Jadi begitu banyak orang yang bermaksiat pada Allah, tapi dia punya nawaitu kuat untuk mendapatkan sebuah makom istiqomah, ikla'ani dzambi, lalu kepleset yang kedua kali, kepleset yang ketiga kali, kepleset yang keempat kali, kelima kali dan seterusnya. Tapi karena kuatnya dia ingin istiqomah dan kepleset-kepleset itu bukan sebagai suatu tujuan, ya, maka dia akan selamat daripada tipu daya setan. Dia akan berhasil mendapatkan sebuah makom istiqomah itu. Karena setan pun akan ikut campur. Begitu ada orang maksiat, wis kon gak iso wis. Masih kon sembayang sampai batukmu benjut, poso ngene wis gak iso kon, gak keterima kon. Setan selalu membisiki orang yang maksiat seperti itu. Kon iki salah kedaden. Kon iki salah urus. Terlalu jauh kau dari kebenaran. Tidak bisa kamu kembali. Itu bisikan setan. Kita harus cerdas, waspada. Padahal itu sebuah kebohongan dari setan. Coba
Al-Quran dan Al-Hadis banyak sekali menerangkan tentang bagaimana murahnya Allah bagi para pemeluk-pemeluknya yang melakukan sebuah kesalahan. Dalam surat Al-Imran 135 disebutkan, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru. Lain dari tadi yang saya tidak jadi langganan. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tanda-tanda orang yang masih baik dan bisa meraih makom-makom yang tertinggi manakala melakukan fahisyah, perbuatan cemar, maksiat, mungkar, atau perbuatan zalim, dzakarullah, lalu dia ikuti dengan istighfar, ikuti dengan taubat, akhir fastaghfaru lidunubihim, meminta ampun pada dosa-dosa mereka sendiri. Padahal Quran menandakan wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah. Dia sadar saya punya Tuhan, punya Allah. Yang Allah ini punya kekuasaan mutlak, bisa mengampuni dosa siapapun, sebesar apapun. Sundul langit dosane Gusti Allah, zat yang maha luas pengampunannya. Atau juga sebaliknya, kemutlakan Allah selama mereka tidak israr ala dzambi. Itu diantara wa uzlifatil jannatul muttaqin ghaira ba'id hada ma tu'adun likul awabin. Kata-kata awab likulli awabin, ya, hada ma tu'adun likulli awabin hafid, surat Qaf. Kata-kata awab artinya Allah sudah mempersiapkan mengampuni dosa-dosa orang yang awab. Awab itu orang yang sering melakukan dosa lalu kembali, sering melakukan dosa. Kata awab itu orang yang berkali-kali kembali ke Allah. Nah kalau berkali-kali kembali Allah artinya juga berkali-kali dia minggat sangka Gusti Allah. Berkali-kali dia pulang ke Allah berarti memberi faham juga berkali arek iki lho kok balik nang pokoknya bolak-balik terus. Itu artinya dia mafhumnya dia juga bolak-balik lawannya itu. Ada sebuah hadis yang mungkin kita perlu fahami, dituntas Nabi sani sebab banyak yang menjadi kurban ini. Ngelakuin itu langsung putus asa. Ya. Ini banyak jadi kurban. Karena setan itu terus menyebarkan racun-racun virus-virusnya. Manakala ada melakukan dosa wis tutup pintu taubat. Jangan bisa kenal dengan taubat. Ini ada sebuah hadis qudsi yang muttafaq alaih sahih yang bunyinya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah dawuh adnaba abdun damban, seorang hamba melakukan sebuah dosa, faghfirli dzambi, lalu si kaul ini hamba ini mengucapkan berdoa, ya Allah ampuni kami ya Allah. Lalu Allah dawuh adnaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudhu bidzambi. Dia dosa, tapi dia tahu bahwa dia punya Tuhan, punya Allah yang mengampuni mutlak juga menyiksa mutlak, mengampuni yang tanpa batas juga memberi sanksi tanpa batas. Karena dia tahu punya Allah, lalu dia Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni saya. Setelah itu thumma ya'khudhu thumma 'ada fa adnaba ala ini. Lalu mengulang kembali dosanya, lalu melakukan dosa lagi. Lalu ingat pada Allah, doa lagi, ay Rabbi ighfirli dzambi. Tuhan Allah ampuni kami.
Allah memberikan komentar begini, dia hambaku melakukan dosa. Dia tahu bahwa dia punya Tuhan, punya Allah yang mutlak memberi ampunan, juga mutlak memberikan sanksi. Lalu aku ampuni dia. Loh kok mengulang lagi? Dosa lagi dia. Lalu mohon lagi, ay Rabbi ighfirli dzambi. Gusti ampuni dosa-dosa kula Gusti. Gusti Allah faqala tabaraka wa taala, adznaba abdi. Hambaku berbuat dosa. Dzamban dengan dosa, kecil ataupun besar. Fa'alima anna lahu rabban. Dia yakin dan tahu punya Allah yang kuasa dan mutlak mengampuni dosa-dosa dan memberi sanksi-sanksi. Ketahuilah, qad ghafartu li abdi. Telah aku ampuni dosaku. Yang berapa kali tadi semua menyatakan fa'adnaba. Rabbi firi, berapa kali? Aku ampuni dosa-dosa dia. Falyaf'al ma syaa. Sudahlah, terserah kamu. Pokoknya satu, jangan niat mengulang dosa. Atau jangan dosa itu dibuat semacam langganan. Ya tobat istighfar. Tidak niat. Kok nanti kecekluk lagi. Itu sudah urusan lain. Ya kalau bisa ya tidak usah seperti itu. Dosa tapi contoh-contoh ulama besar ya karena itu tadi. Karena terlalu banyak dia taubat pada Allah. Tapi ini contoh tidak bisa banyak. Contoh itu perlu akeh. Kan orang sebuah swalayan atau toko-toko apa itu untuk perkulakan agen itu yang dipasang hanya contoh-contoh. Tapi yang tidak dipasang, yang tidak dibuat contoh lebih banyak dalam gudang. Oleh karena itu, inilah Islam yang kita miliki menjadi jiwa kehidupan kita, ya. Tanpa kita mengkaji isi kitab Al-Hikam, kita mungkin tidak mengenal ini, kita mungkin tidak mengenal siapa sebetulnya kita. Kita adalah makhluk proyeksi akhirat. Tentu mestinya garapan kita yang terbesar adalah garapan-garapan yang berhubungan dengan akhirat. Di dunia ini hanya lewatan saja, ya.
haula wa ah. Salatul khams syaraf. Bisa juga dosa-dosa yang kita lakukan itu adalah faqad yakunu dzalika akhir dzambin qad qudira alaik yaqbil alaik al maula ba'da fi tawfi'ani. Jadi tidak pernah ada putus asa. Kalau kita melakukan dosa, ya, lalu istighfar, kita meyakini mungkin dosa tadi itulah sebagai akhir dosa yang aku lakukan. Loh kok nanti ket pelicuk mana, ngelakoni dosa mana, lalu istighfar lagi, ya mungkin itulah dosa yang paling akhir, dan seterusnya. Ya. Nah ini. Jadi kita dalam keadaan kalau memang itu paling akhir ditutup dengan istighfar, berarti ya husnul khatimah. Kalaulah umpama di dunia ini tidak ada orang yang melakukan dosa, umpama di dunia ini sudah tidak ada orang yang melakukan dosa, kita ini mungkin ya sudah dihabisi oleh Allah. Rasulullah pernah bersabda, laulam tudnibu ladaballahu bikum wajah biqaumin akharin yudnibun fayastaghfirun fayaghfiru lahum wa huwal ghafurur rahim. Andaikan manusia atau makhluk di dunia ini sudah tidak mau melakukan dosa, diganti oleh Allah. Jadi sebuah komunitas manusia atau semua manusia ini kok sudah tidak mau melakukan dosa, dihabisi oleh Allah, diganti dengan komunitas yang lain, diganti dengan makhluk yang lain, yang mana makhluk ini ciri-cirinya juga mau melakukan dosa, tapi juga diikuti dengan istighfar. Karena apa? Kalau sudah tidak ada orang melakukan dosa, bagaimana sifat Ghafurur Rahimnya Allah ini bisa praktek, dibuktikan? Allah itu Ghafurur Rahim. Lah Ghafurur Rahim itu kan artinya zat yang banyak mengampuni. Lah saiki gak ono sing nglakoni dosa, sapa sing diampuni? Lalu nganggur kan Ghafurur Rahim ini. Padahal sifat Allah tidak pernah Yang penting itu tadi. Manakala kita melakukan dosa jangan putus asa, dan harapan kita ini mungkin dosa yang terakhir, dan tidak meniatkan untuk mengulang kembali dosa atau israr langganan terhadap dosa-dosa itu. Ini tanda-tanda juga, karena para wali itu jauh banyak berangkatnya dari meyakini seperti ini. Orang-orang besar para auliaillah itu banyak mereka menjadi wali karena melalui keyakinan yang seperti itu. Nah ini bagian dari toreko juga kalau gitu. Jadi toreko apa? Toreko yaitu dosa lalu tobat, dosa lalu tobat. Ya, berapa kali dosa? Wah ya, tidak bisa kehitung. Tapi tobatnya ya selalu terus. Apa langganan? Oh enggak kalau langganan. Kalau dosa saya akui, saya sering kali melakukan dosa. Tapi tidak langganan. Lu banyak wali itu yang dia menjadi wali ya karena seperti itu. Qala rahimahullah radhiyallahu anhu, idza aradta nalikan ngarepaken sira, idza aradta nalikan ngarepaken sira ayyaftaha yen to buka sapa Allah tegese Allah lakam nisra babar raja ing lawange arep-arep rahmati Allah. Babar rojaing lawangi arep-arep rahmati Allah. Fihi tegese ing dalam Allah, dalam rahmati Allah.
Fashhad mongko nyekseni sira hadira sira. Fashhad mongko nyeksenono sira teng hadira sira ai istakhdir tegese hadira sira fi nafsika ing dalam nafsu ira. Deloken awakmu iku. Pandang, angan-angan, pikir dirimu. Fashhad mongko nyekseni ma ing perkara huwa tema iku wasilun kang tumeka minhu sangka Allah ilaika maring sira. Bayane ma min jalbil manafi sangka narik pira-pira manfaat. Min jalbil manafi sangka narik manfaat wa daf'il madhar lan nolak pira-pira bahaya. Ngono mau min khini kaunika sangka mangsane utawa awit mangsane anane ira. Min khini kaunika awit mangsane anane ira iku fi batni ummika ing dalem wetenge ibu ira. Di saat kalian masih menjadi cairan di rahim ibumu, lalu menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging, dan seterusnya dan seterusnya. Itu jalbul manafi' dafu madhari miliaran di situ. Fi batni ummika indal wetenge ibu ira. Ilal waktu temeka waktu iki, ilal waktu temeka marang waktu iki, itu iki waktu alladhiya waktu al waqt alladhiya al waqt anta kang dai sira ki findal melati. Sampai sekarang. Fa idza syahidta mongkon nyekseni sira. To hadir sira dalika mengkono-mengkono. Ma wasala ilaik utawa nika ma minhu ilaika. Ma minhu ilaika. Ma minhu ilaika. Ghalaba mongko nglindih alaika ngisira apa khalur rajai tingkai arep-arep rahmati Allah. Fihi indam rahmati Allah. Ghalaba nglindih alaika ngisira apa khalur rajai apa khalu tingkai arep-arep fihi indam rahmati Allah. Wa adamul ya'silan oranane putus asa min rahmati syukur rahmati Allah. Tidak mengenal putus asa dalam hidup seorang mukmin, tidak ada sebuah agenda putus asa, tidak pernah terbesit pikiran-pikiran putus asa. Min rahmat sing rahmati Allah, walau ma'al wuqu'i sertane senajan sertan tumiba findambi dalam dosa, walaupun dia saat itu melakukan dosa, tidak pernah datang sebuah keputusasaan. Tidak ada kaum putus asa dalam seorang mukmin. Wa idza ghalaba lana likan nglendih ang alaika sira apa rajau sifat arab rahmati Allah. Wa khiftalan wedi sira ayuki aenton nibaaken ka ing sira. Wa khiftalan kuwatir ira wedi ira ayyuki ainton nibaaken ka ing sira apa dalika mungkon-mungkono ghalaba alaikar raja. Kuwatir fi mukhalafati dal nulayani Allah, kuwatir dalam sebuah kenikmatan kok maksiat. Kuwatir dia semangat harapan tapi justru dalam sebuah kemaksiatan. Wa aradtalan ngarepno sira ayyaftah ento buka sapa Allah laka maring sira ayyaftah buka sapa Allah ke sira babal khaufi ing lawange wedi ing Allah. Liyakfiya supaya ngunduri ta nyukupi ka ing sira andalika ado saking mungkon-kono mukhalafatihi. Liyakfiya drapun nyukupi kaing sira andalika ado saka mungkon-kono yuki aka dalika fi mukhalafatihi
Fashhad mongko nyeksenono sira hadira sira. Fashhad mongko nyeksenono sira hadira ai istaghdir tegese ngadirono sira fi nafsika. Hadira sira fi nafsi dalam ati ira dalam awak ira. Sekseni ma ing perkara huwa ma iku wasilun tumeka mingka sangka sira ila maring Allah. Ma ing perkara wa tema iku wasilun tumeka mingka sangka sira ila maring Allah. Bayani minal mukhalifat saking pira-pira nulayani perintah. Saking pira-pira nulayani perintah wal isyani lan maksiat wasuil adabilan elek tata krama baina yadai indal ngersani Allah. Fa idza syahidta mongko nalikane hadir ira ta nyekseni sing dalinggon kono ma huwa wasilun minka ilaihi dzalika ma huwa wasilun minka ilaihi ghalaba mongko nglindi alaikan sira apa halul khaufi tingkae wedi ing Allah. Fatakuffa mongko nyegah ira sababe nyegah ira fatakuffa mongko sababe nyegah ira an mukhalafati saka nulayani ing Allah. Farraja mongko te arep-arep rahmati Allah wal khaufu lan wedi ing siksane Allah iku halani tingkah loro makom lah iku halani tingkah loro yan sya'ani kang muncul karone kang tumbuh karone anil musyahadataini sangka persaksian loro al madhkurataini kang den sebut karone ngene iku antara nikmat dan eleke kelakuan kita. Kita tidak bisa menghitung nikmati Allah, juga kita tidak bisa menghitung berapa kali kurang ajar kita marang Allah. Itu musyahadah seperti itu. Al-madhkurat kang diterangkan wasibimalan kang nyerupani musyahadatin al-madhkuratin bisa ingin suci alaihi iku ing atase babun tai lawang mughallaqun kang den kunci atau mughlaqun kang den kunci. Kata ada kata-kata ayyaftahalaka babul khauf, kata-kata bab. Mughlaqun kunci iku isti'aratun aran isti'arah bil kinayati kelawan kinayah. Namanya isti'arah dalam balaghah. Wal babu tebab iku takhyilun pengento-ento. Lawang khauf itu apa ada pintunya kan tidak ada. Nah kok di sini musannif aratta ayyaftahalaka babal khauf. Kalau kamu menghendaki dibukakan pintu rasa takut marang Allah. Loh, apa takut itu punya pintu? Pintu itu gambaran kita seperti ini. Nah, kalau seperti ini enggak. Khauf enggak punya pintu. Bisa dikhayalkan saja. Pintu itu buka nutup ya. Memberi keamanan, mau nyambung kemana, keluar kemana, dibuka. Maksudnya khauf yang belum kita miliki ini akhirnya kita memiliki. Itu melalui pintunya. Pintunya apa? Yaitu hadir atau bersaksi kalau kita ini ya katakanlah mungkin hitungannya malaikat sejak balik kita ini sudah kelakuannya kurang ajar terus nang Gusti Allah. Ya. Kita ini tidak bisa memenuhi perintah-perintah Allah. Ya. Kita ini tidak bisa ibadah haqqa ta'abbudih. Seperti apa ya? Sahabat-sahabat nangis itu kalau disuruh itu. Siapa yang mampu bisa ibadah? Biasa siapa yang mampu melakukan takwa seperti yang sebenarnya? Kita ini masih takwa kita, ibadah kita mirip-mirip saja. Itu sudah untung. Ya. Sudah untung mirip-mirip itu. Ya, belum hakikat. Kalau iman kita hakikat, kalau takwa kita hakikat, apa yang diterangkan Al-Quran, itulah. Bagaimana Nabi Musa dikejar Fir'aun dengan bala tentara yang besar itu. Laut merah dipukul berubah menjadi jalan
raya 12 ini jalan raya yang masing-masing bisa dilewati secara bersamaan oleh kaum bangsa Bani Israel, ya. Kalau bangsa waktu itu kira-kira 120.000, ya berarti 10.000 masing-masing lewat. Dan setiap jalan itu air ini menjadi dinding. Air ini menjadi dinding antara satu jalan dengan jalan yang lain. Padahal air itu kan menurut bejana alam, ilmu bejana alam kan punya permukaan yang sama. Makanya tukang-tukang bangunan itu ngukurnya untuk menyamakan berapa meter sama itu pakai air. Tapi ini enggak. Air sudah kalah. Karakter air dikalahkan oleh hakikat takwa, hakikat iman yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim yang saat itu dilemparkan ke lautan api, ya, ternyata api yang punya karakter membakar, panas, tunduk, dikalahkan oleh keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim. Malah seperti di ruangan yang ber-AC. Itu kalau kita seperti itu. Lah kita sekarang tidak bisa seperti itu. Kenapa? Takwa dan iman kita itu masih serupa-serupa. Ya. Masih untup-untup, kayak umbel lah. Tahu umbel itu? Melbu metu. Umbel itu untup-untup. Disedot munggah. Kalau disedot mudun, ketok, munggah. Seperti itu. Ya. Tapi sudah bagus. Apalagi di zaman akhir seperti ini. Amar ma'ruf nahi munkar ketemu batunya sekarang. Kita akhirnya mengadakan penyesuaian-penyesuaian. Yang penting amar ma'ruf nahi bisa jalan, bisa nyampe, bisa kita lakukan. Digambarkan di sebuah hadis. Bisa dibuka di kitabnya Mbah Hasim Risalah Ahlussunnah Jamaah itu di Asratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat akhir zaman. Itu orang yang terbaik digambarkan seperti sahabat Abu Bakar Umar, hanya mampu bilang begini manakala ada melihat kemaksiatan. Ya, digambarkan di situ di tengah jalan ini ada orang melakukan perzinaan massal. Sudah tidak malu-malu. Bukan nyewa di hotel atau di mana. Enggak. Di jalan-jalan ini sudah dilakukan perbuatan-perbuatan maksiat seperti itu. Ya. Orang yang terbaik yang digambarkan sudah seperti Abu Bakar dan Umar, bisanya hanya bilang begini, hei mas, bu, ojo dilakoni, ojo di tengah jalan, minggir kono, minggir kono. Jadi bukan bisa melarang kelakuannya, hanya bisa mampu ngomong minggir tok. Minggir ojo di tengah jalan gini. Kemaksiatannya masih tetap dilakukan, itu nantinya. Dan sekarang tanda-tanda itu sudah. Berapa opini-opini yang terus datang. Pengajian ya cuma seminggu sepisan. Untuk menangkal itu hanya dan itu hanya 1 jam, 1 jam setengah. Mungkarat kemaksiatan tiap detik datang, durasinya berpuluh-puluh jam, bahkan mungkin semalam suntuk. Itu durasinya. Kita hanya 1 jam, 1 jam setengah. Ngono iku wis Masya Allah, kudu abot rasanya. Kudu abot. Saya kemarin itu pulang dari Malaysia hari Jumat, sebenarnya belum selesai. Masih ada pertemuan. Saya ingat, wah Jumat ini ngaji, mulai ke Malaysia cuma nekani ngaji. Abotnya itu Masya Allah. Ya, abotnya itu loh Masya Allah. Nah, ini tapi ya pahalanya Masya Allah. Sampai dengan payah-payah, ngantuk-ngantuk, bosan-bosan tapi tetap ngaji. Iku ganjarannya ya Allah tidak bisa kita. Ya. Ganjarannya berlipat-lipat. Walaupun wis nyun saya teko panggonan langsung mantuk-mantuk, tok ngiler ambek ngiler. Itu ganjarannya Masya Allah.
Nah, ini. Jadi manakala kita ingin mengukur diri kita ini sudah antara khauf dan roja ini seimbang apa enggak? Karena khauf dan roja ini penting dalam kehidupan kita. Lampu ini kan buat nonton kabel min plus, enggak bisa murup kayak gitu. Murup memberi penerangan, manfaat itu karena ada min plus. Lah khauf dan roja diri kita ini ibarat kabel min plus. Khaufnya itu karena kita tahu mulai biyen kita kurang ajar turunan Gusti Allah, sehingga meningkatkan rasa semangat ibadah. Kapan api ya aku, hari ini saya harus lebih baik dari kemarin, ya kemarin lebih baik dari kemarin lusa. Terus karena apa? Karena tahu kita ini kurang ajarin Gusti Allah, belum bisa melakukan ketaatan yang maksimal. Wong sholat itu saja kan sudah apa mestinya kita ini didaukan kanjeng Nabi izda sholal abdu naja rabbah. Manakala seorang hamba sholat berarti dia sowan nang Gusti Allah, berarti dia sudah di alam yang lain, bukan alam dunia, sowan nang Gusti Allah. Ya, lah kok seiling dunya, seiling dagangane, seiling pasar, seiling ini, seiling macam-macam. Kadang-kadang sholat itu kayak ditunggu wong ono janji ya yang kesusu untuk Arab apa, padahal selesai sholat ya nggak ngapa-ngapain. Tapi sholat kayak lo ini yang ketidakmaksimalan kita dalam sebuah ibadah. Belum merasakan ibadah sholat itu sebagai qurratu ain, kebanggaan kita. Begitu takbir Allah Akbar, tenang yang ada, kindak. Begitu takbir, eling kabeh. Datang semua. Bukan munajatnya, tapi ya urusan dunia. Lah inilah. Kalau kita ingat itu, akan ada usaha memperbaiki. Juga roja, tadi disebutkan roja. Kenapa roja? Harus kita miliki. Lah bagaimana? Kita sejak di perut ibu itu sudah diberi anugerah oleh Allah yang tak terhitung. Ya, penjagaan di situ, kebutuhan apa di situ. Jadi tidak ada asupan yang dibutuhkan oleh seorang jabang bayi di perut yang sempit itu yang memenuhi standar katakanlah seperti kehidupan di alam rahim. Semua itu sudah memenuhi standar. Kalau kita ini kan ya semua Allah mempersiapkan semuanya itu. Nah, karena kita ini pernah mengalami, jadi rodok sik gelem mikir. Tapi kalau kita mungkin tidak pernah mengalami di alam arwah, mungkin akal kita tidak akan pernah percaya. Kalau di alam arwah itu bahagia, si jabang bayi itu bahagianya luar biasa, kebutuhannya terpenuhi sampai dia lahir. Ya, oleh Allah ini air susunya ibunya itu kalau masa dingin itu anget, tapi kalau masa panas seger. Ya kulkas otomatis lah. Ya, itu yang ngatur. Pokoknya mulai dari perut sampah itu fadl Allah, anugerah Allah, kebaikan Allah pada kita. Akhirnya kita merasa alhamdulillah, lalu ingin mensyukuri nikmat-nikmat itu. Terjadilah pertemuan antara khauf dan roja itu tadi. Khauf itu nanti menghentikan perbuatan maksiat. Roja itu tidak akan menjadi orang yang putus asa. Akhirnya hidupnya seimbang seperti lampu. Akhirnya bisa memberi manfaat, maslahat. Hidupnya hanya untuk kemanfaatan, baik pada dirinya maupun orang lain. Tidak pernah madorot, tidak pernah menyusahkan orang lain. Itu orang yang sudah dalam dirinya ada tertanam sifat khauf dan roja. Tinggal diperbaiki kabel-kabel yang ada di dalam
sehingga tinggal menerima siaran-siaran malaikat. Kalau sudah mampu menangkap sinyal-sinyal malaikat, siaran malaikat, gaib-gaib, kita akan melihat malakutas samawatil ard. Hadis yang menyatakan laula asyayatin yahumuna ala qulubi bani Adam la ra'au malakutas. Andaikan setan tidak mengelilingi hati kita dan kita sudah mampu memiliki khauf dan roja, la ra'au malakutas. Kita akan mampu menerobos alam dunia ini, hijab-hijab ini kita terobos, kita akan tahu malakutas samad, alam gaib yang tidak bisa kita hitung ini. Nah, sekarang kita kan hanya ya urusan itu saja, urusan weteng, tangi turu, eling mangan, ya karena mangan tidak bisa kalau tidak kerjanya ya hanya untuk itu tadi. Enggak sudah cukup pulang, yes. Turu melek mangan, turu melek mangan, ya ada sela-selanya ya terus apa kiriman itu kiriman ya nelek nelek itu kiriman. Jadi ini penting sekali, mudah-mudahan di dalam hati kita tertanam khauf dan roja, yang itu nanti terus kalau kita rawat, insya Allah kita akan mampu menerima siaran. Televisi itu kan siaran dari jarak jauh itu bisa ditangkap ya karena tadi kabel-kabelnya sudah bagus, standar. Nek standar ya malah kayak semut, yang keluar gambar-gambar banyak semutnya itu. Mungkin ini saat ini yang mudah-mudahan sebagai nilai tambah dalam kehidupan kita, bisa-bisa meruqyah diri kita tanpa campur tangan setan dan para atribut-atribut dan ya dengan kroni-kroninya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam junjungan taufik dan hidayah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan. Ada ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, al-ayah. Dari ayat tersebut ada pertanyaan, bagaimana praktek kafah dalam Islam? Terima kasih. Nyuwun keterangan saking panjenengan Abu ya. Udkhulu fi silm kafah. Jadi ini perintah agar kita tuntas di dalam Islam, juga tuntas dalam segala hal, tuntas. Tentu semua itu walaupun Al-Quran ini menyatakan udkhulu fi silmil kafah, perintah menuntaskan Islam kita. Ya. Ini ada periode-periodisasinya, ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau kita rinci Islam dengan semua ajarannya, puasa, sholat, ya harus kafah. Ya seperti keterangan tadi, jangan dicampuri, jangan. Lalu di dalam masalah lain termasuk, tadi saya katakan melihat periodisasinya dan situasi kondisinya. Tidak langsung gebiah uyah. Zaman Rasulullah SAW ada periode Makkah, ada periode Madinah. Sehingga
muncul sebuah istilah Islam Madani, maunya ya itu tadi yang ada Islam yang mencapai zaman peradaban, ya, peradaban manusia. Tidak seperti pemahaman ada, ya, jangan memahami Quran seperti itu ya secara letterlek, skriptualis, ya menurut nas-nas dohir. Harus ada semacam komparasi, semacam perbandingan dan lain sebagainya. Karena kalau artikan secara letterlek, masuklah kalian dalam Islam secara kafah. Ya gambarannya itu agak sulit. Apalagi di Indonesia yang heterogen, Indonesia yang istilah orang itu berbagai macam faham, keyakinan. Mungkin bisa kita sederhanakan Islam kafah itu ya Islam yang sufi, Islam yang sufi. Jadi ya ada syariat, ada syariat, ada akidah, akidatan wa syariatan, lalu ada akhlak. Jadi syariat ya ini perintah semua Islam. Apa yang diperintahkan agar kita melaksanakan. Yang dilarang kita jauhi. Lalu akidahnya seperti apa? Akidahnya seperti apa yang diajarkan Rasulullah dan yang telah dipraktikkan oleh para sahabat, lalu ditarik. Itu harus ada konsep, ya, yang mengatur, konsep yang merangkum semua itu. Akhirnya kalau di NU dikenal dengan aswaja, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Yang mana ahli sunnah wal jamaah itu dibagi menjadi 3, yakni akidahnya adalah Asy'ari dan Maturidi, ya, akhlaknya adalah atau tasawufnya adalah Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Ghazali. Kalau di kitabnya Mbah Hasyim, Syekh Hasan Asy-Syadzili, ya, Syekh Hasan Asy-Syadzili, ya. Jadi Imam Ghazali ini sebagai acuan dan Abul Qasim Al-Junaidi ini yang pegang lisensi, Lalu ahkamnya atau furu'iyahnya, syariatnya adalah madzhabul arba'ah. Tapi ada penekanan salah satu daripada madzhab arba'ah, yaitu Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini madzhab yang seimbang, akli dan naklinya itu seimbang. Dan satu-satunya imam yang dari nasab Quraisy. Karena ada hadis menyatakan al-a'immatu min Quraisyin. Jadi Imam Syafi'i yang satu-satunya yang Quraisy. Maliki, Hanafi, Hambali ini bukan Quraisy. Nah, itu yang menjadi pegangan. Masalah ulama ahlul hadis memang bagian dari Ahlussunnah Jamaah, itu masuk di salah satunya. Ya. Masuk dalam salah satunya ini. Nah itu lalu diterjemahkan menjadi Islam Sufi, ya, Islam Sufi. Karena Islam saja mungkin masih banyak orang yang mengartikan ada Islam Khawarij, ada Islam Syiah, ya, Islam macam-macam Islam ini. Tapi kalau sudah Islam Sufi, ini merangkum semuanya ini. Aswaja ini ada di situ. Jadi itu bisa sebagai tafsir dari udkhulu fis-silmi kafah. Bukan kafah itu antum kromo tidak mengukur diri. Siapa yang tidak ingin semua syariat Islam ini jalan dengan baik? Memang ada ayat
Wa man lam yahkum bima anzalallah fa wa ulaika humul kafirun wa ulaika humul munafiqun. Jadi ayat ini hampir sama dengan itu tadi. Ya. Semua harus ada rasa yahkum bima anzalallah. Tapi situasi kondisi juga menjadi pertimbangan. Makanya terjadilah NKRI dulu, disepakati, ya. Padahal waktu itu ada kesempatan Indonesia ini menjadi negara Islam. Karena ulama-ulamanya berjuang. Bahkan sempat Piagam Madinah itu jadi ketua Maisa bagi pemeluk berkewajiban melaksanakan syariat bagi pemeluknya. Ada kata-kata dulu itu. Akhirnya dihapus. Mbah Hasyim melalui putranya Kiai Wahid Hasyim menyetujui. Kenapa? Ada ancaman dari Irian Jaya dan beberapa daerah, kalau itu diterapkan mereka akan memisahkan diri. Loh, sebetulnya ya wis gampang, misal bisa juga begitu. Tapi kan kita kehilangan wilayah yang untuk lahan dakwah kita. Dakwah kita makin menyempit dan itu tidak mustahil akan terus menular daerah-daerah yang ingin memisahkan diri. Makanya kemarin waktu reformasi sudah muncul pikiran-pikiran Indonesia dijadikan negara federasi yang terpecah-pecah, kelompok-kelompok itu Jawa, bahkan mungkin Madura juga bisa menjadi negara Madura. Jadi kalau dari Surabaya ke Madura pakai paspor nanti. Tapi sekarang alhamdulillah Madura ini sudah menjadi Surabaya kawasan utara apa berarti ya? Sudah disebut Surabaya kawasan. Jadi istilah naik toron ongge itu hampir hilang sekarang nih. Itu. Ada yang salah memahami. La hukma illa lillah. Memang tidak ada hukum kecuali milik Allah. Akhirnya dihantam kromo. Manusia tidak punya hak untuk menghakimi. Manusia tidak hak untuk menghukumi. Makanya akhirnya sahabat Ali waktu damai di perang Siffin itu dihukumi kafir. Sahabat Ali dihukumi kafir. Padahal Rasulullah menyatakan ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Dan Ali nanti yang memimpin di surga. Macam-macam lah banyak riwayat. Itu dikafirkan hanya karena malam yahkum itu tadi. Akhirnya inilah kepentingannya memerlukan komparasi. Jadi udkhulu fisilmil kafah itu harus dihubungkan dengan situasi kondisi, ya. Terus kalau tidak boleh Islam ini beda-beda ya, warna-warni lah istilahnya, harus kafah. Nah itu kita terapkan di dalam cara bersyariat kita, beragama kita, termasuk tatbikus syariah di Indonesia. Ini memang pecah menjadi dua qaul. Ada mengatakan secara frontal langsung mubasyaratan. Ya akhirnya menjadi kelompok radikal ini banyak. Ini sudah tanpa permainan yang cantik. Ada yang secara istilahnya itu step by step, sedikit demi sedikit, tadrijian, ya. Itu berdasar Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mendapat gelar Al-Khalifah Al-Khamis. Dan Imam Syafi'i menyatakan Al-Khulafa Rasyidun khamsatun. Khulafa itu ada 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ditambah Umar bin Abdul Aziz. Padahal jaraknya dari
habisnya masa khalifah yang benar, yang hakiki itu 60 tahun. Masa Umar bin Abdul Aziz sudah tidak ada istilah khalifah naqiso, itu sudah. Itu raja itu sudah. Tapi beliau berkelakuan, bersikap seperti sikapnya para khulafaur rasyidin. Itu waktu itu dituntut putranya Abdul Malik, mumpung kekuasaan di tangan sampean. Ditambahnya, ayo Islam kita kembalikan seperti itu, kafah, Islam kafah. Ya, kita harus berjuang pun, siap kita mati. Ya, siap kita hancur untuk memperjuangkan ini. Khalifah Umar bin jawab, anakku yang ghirahnya luar biasa, bahwa kalaulah berapa sih kekuasaan yang saya pegang masanya, andaikan kekuasaanku ini ditambah 50 tahun lagi aku berkuasa menjadi khalifah, belum bisa mengembalikan Islam seperti zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Rasulullah. Kenapa? Karena 60 tahun bid'ah. 60 tahun ini sudah bid'ah. Bayangkan 60 tahun terjadinya sebuah bid'ah. Saya hanya ditambah 50 tahun dari kekuasaan ini, tidak cukup. Bahkan sampai 60 tahun sama 60 tidak cukup. Orang membongkar dengan orang membangun beda. Sama bangun gedung ini butuh 1 tahun 2 tahun. Tapi bongkar seminggu selesai. Bid'ah terjadi 60 tahun, membongkar Islam. Saya mau bangun, tidak cukup 60 tahun, 100 tahun tidak cukup. Karena bid'ah sudah terjadi selama 60 tahun. Oleh karena itu, kalau saya bersikeras menginstruksikan semua kembali seperti zaman sahabat, zaman Khulafaur Rasyidin, saya akan mendapatkan tantangan perlawanan yang jauh lebih besar. Akhirnya perintah saya yang semula saya harapkan amar ma'ruf menjadi mungkar. Karena saya tidak perhitungkan. Barang apik saya paksakan dilawan dengan barang jelek yang lebih besar, akhirnya perhitungan ini menjadi apik itu menjadi mungkar. Kita tidak boleh bunuh diri. Coba sampean saya contoh gampangan. Sampean di jalan yang benar. Ini kan satu jalur ya. Jalur ya. Dari mana? Ini ke Pasar Keling ya, satu jalur. Yang dari sana ada. Sampean Islam kafah. Bawa mobil, bawa kendaraan atau sepeda motor, jalur ini benar. Tidak menantang arus. Tiba-tiba di sana ada truk besar masuk menantang arus. Kira-kira sampean pegang, saya yang benar, saya harus tetap jalan, ya. Ini harus saya lawan. Truk yang masuk melawan jalur saya tetap lawan. Apa begitu? Apa sampean minggir? Nah, sampean langsung tatap. Aduh, aku sing bener, iki salah. Tetap langsung, ya. Ya, entek salah. Habis kita hanya karena pegang bener tapi tidak minggir, tidak ngalah lah gampangan itu. Ya sementara ngalah itu orang mungkin sedang mabuk dia itu, sehingga melawan arus. Jadi bener itu ada caranya, bukan karena bener lalu antam kromo, pokoknya truk ada truk, lawan truk, truknya gak apa-apa, ya. Lalu sepeda motor kita bisa jadi angka 8 dan sak wong-wonge bisa. Ya itulah gambaran-gambaran. Mari kita perlu ilmu, memang semua itu perlu ilmu. Masuk sahabat Ali dikafirkan. Mereka orang yang baru-baru masuk Islam itu yang mengafirkan. Sahabat Ali yang lama dengan Rasulullah. Bahkan di kanan kiri sahabat Ali, sahabat kaliber. Abdullah bin Abbas, sahabat ahli hukum Abdullah bin Umar, semua itu ada di sekitar sahabat ahli. Kok sahabat ahli dikafirkan, yang ngafirna wong sing winginane ket mlebu Islam itu. Nah itulah ya yang harus kita nggih ngaten semian. Cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Taqabbal minas salatana syamana qim takhusana tadarruana tadarrusana wa tadrisana ta'limana ya Allah ta'allumana ya dal majlis wa ya Allah wa amalana salihah wa la tadir bi ayil alamin khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irzuqna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan kathiran halan thayyiban barakan fih min ghairi ta'bin wala nasab warzuqna wa iyyahum bahaul hadirin auladan salihin qanitin nasikhin lillahi walimatan birahmatir rahmin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin nabiyil wa ala alihi washabihi baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.